Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Lisdayana, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas B. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas tengah semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian belajar dan pembelajaran. Jadi belajar itu adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia lebih memahami dan menjadikannya lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita artikan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk mendapatkan sesuatu yang belum diketahuinya menjadi tahu. Kemudian, pembelajaran adalah suatu proses belajar yang dilakukan dengan adanya pendamping. Nah, pendamping yang dimaksud di sini adalah seorang guru atau seorang pendidik. Dapat juga dikatakan bahwa pembelajaran itu adalah proses belajar dua arah yang dilakukan, yaitu antara guru dan siswa. Teori belajar dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran itu ada 3, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, dan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama itu adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Menurut teori ini, belajar merupakan aktivitas berpikir yang kompleks, dan teori ini juga lebih mementingkan keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Menurut teori ini, belajar adalah adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswanya atau kepada peserta didik, dan respon adalah reaksi atau tanggapan seorang peserta didik atau pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori ini juga menekankan bahwa dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Dan seseorang dikatakan telah belajar jika ia mampu menunjukkan perubahan perilakunya, atau seorang peserta didik dapat mengubah perilakunya, maka ia disebut sudah belajar jika menurut teori behavioristik. Kemudian yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang lebih menekankan proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Nah, proses belajar dalam teori ini memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, sehingga siswa itu menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Yang terpenting dalam teori ini adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan, atau siswalah yang harus menjadi lebih aktif. Dan yang ketiga adalah tujuan mempelajari mata kuliah belajar dan pembelajaran bagi calon pendidik adalah agar ia mampu memahami dan menerapkan konsep dasar belajar dan pembelajaran, serta mampu mengetahui teori-teori belajar dan penerapannya dalam pendidikan, sehingga
jika ia sudah menjadi guru atau seorang pendidik, ia mampu mengetahui teori mana yang lebih baik diterapkan dalam pendidikan tersebut. Manfaat mempelajari teori-teori belajar bagi calon pendidik adalah agar calon pendidik atau calon guru itu dapat mengetahui apa-apa saja teori-teori belajar itu dan bagaimana cara menerapkannya dalam bidang pendidikan, sehingga jika ia sudah menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru, ia dapat mengetahui bagaimana penerapan teori-teori belajar itu, seperti teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar behavioristik. Jika manfaat dari mempelajari teori-teori ini adalah ia mampu mengetahui bahwa bagaimana itu teori belajar kognitif, bagaimana itu teori belajar behavioristik, dan bagaimana itu teori belajar konstruktivistik. Nah, dengan mempelajarinya terlebih dahulu pada mata kuliah ini, jika ia sudah menjadi guru nantinya, maka ia dapat menerapkan teori-teori belajar ini dalam bidang pendidikan. Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran, adalah saya dapat mengetahui apa itu belajar dan pembelajaran, di mana belajar itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu atau seorang peserta didik untuk dapat mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya menjadi tahu, atau mencari tahu sesuatu yang dapat menjadikannya lebih baik lagi. Sedangkan pembelajaran itu adalah proses belajar yang dilakukan dua arah antara guru dan siswa. Selain itu, saya juga dapat mengetahui teori-teori belajar dalam mata kuliah ini, di mana teori-teori belajar itu ada 3, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, dan teori belajar konstruktivisme. Dan saya juga dapat mengetahui bagaimana pengembangan teori-teori belajar itu dan penerapannya dalam bidang pendidikan. Baiklah, jadi demikianlah jawaban saya dari beberapa pertanyaan tadi. Jika jika kurang jelas mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.